sejahtera bagi kita semua. Hai, jumpa lagi. Apa kabar, father, mother, auntie, uncle, kakak, adik, dimanapun Anda berada. Semoga sehat, murah rezeki, dan penuh sukacita. Hari ini saya Christopher Renuarta Jahamat di channel Inspirasi Sang Anak kembali lagi membawakan renungan berdasarkan Injil Matius bab 13 ayat 1-9 dengan tema diberkati karena beriman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 13 ayat 1-9. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat, bapak, ibu, auntie, uncle yang terkasih, renungan hari ini masih diawali dengan ilustrasi dari buku 1500 cerita bermakna yang berjudul Selalu Melihat Sisi Buruk. Cerita ditulis oleh Hans Christian Andersen. Suatu hari setan merasa puas karena dia baru saja berhasil. Dia sudah membuat cermin yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah segala sesuatu yang ada di dalamnya. Wajah yang paling manis pun menjadi sangat buruk. Seseorang yang sedang tersenyum pun kelihatan dalam cermin sedang marah. Para pengikut setan merasa bergembira dengan keberhasilan Tuhan mereka. Dia mengubah seluruh dunia menjadi terbalik. Maka dia berusaha ke surga untuk mencemooh para malaikat, bahkan Allah sendiri dengan cermin itu. Namun sebelum mencapai surga, cermin itu terjatuh ke bumi, lalu pecah berkeping-keping di pasir. Maka tertiup ke seluruh dunia. Bila serpian itu masuk ke dalam mata seseorang, ia tidak bisa dihilangkan. Orang tersebut sejak saat itu selalu melihat hanya sisi buruk, sisa yang jahat dalam semua hal dan orang di sekitarnya. Tuhan Yesus bersabda, benih itu jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Seberapa banyak buahnya? Apakah sama banyaknya? Tidak. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tanah yang baik simbol manusia yang hatinya baik.
yang terbuka menerima kabar gembira Injil yang diwartakan Yesus, lalu dengan kemampuan terbaiknya berusaha mewujudkan pesan kabar sukacita Yesus Kristus melalui hidup sehari-hari. Sesudah Yesus memuji ibunya dan saudara-saudaranya sebagai orang-orang yang paling melakukan kehendak Allah, Yesus mengajar dengan perumpamaan sebagaimana yang kita dengarkan tadi dalam Injil. Para sahabat, bapak, ibu, anti, uncle yang terkasih, sebagai umat pilihan Allah yang dilambangkan dengan tanah yang subur dan diberkati sebagai pribadi-pribadi yang bertumbuh dan berbuah dalam iman, layaklah kita hidup dalam sukacita dan bergembira, penuh syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada sesama yang baik hati di sekitar kita. Hal ini kita wujudkan dengan mensyukuri hal-hal yang kita alami dalam hidup dengan cara berterima kasih kepada teman-teman yang menghargai kita meskipun berbeda keyakinan dengan kita. Berhenti memikirkan apa yang tidak kita miliki dan mulai memikirkan apa yang kita miliki. Lebih banyak berdoa dan lebih sedikit mengeluh. Sebagai umat Tuhan Yesus, kita selalu melihat sisi positif dari setiap orang. Sebab Anderson secara tidak langsung lewat cerita di awal renungan mau mengatakan bahwa kebiasaan untuk selalu melihat hal yang buruk dan salah bukan hal yang alamiah. Ia muncul dari setan. Kita pengikut Tuhan Yesus selalu melihat sisi yang baik dari segala hal dan semua orang. Kalau mata hati kita positif, maka kita akan melihat sesama juga dengan kacamata positif. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.